Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, atas berkat hidayah karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan waktu luang sehingga kita masih dapat bertemu kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah akan membahas hal-hal yang bermanfaat baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya mendoakan kepada rekan-rekan semoga hari ini dan hari-hari seterusnya anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kelimpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita kali ini ya, saya akan membahas saya akan menceritakan testimoni yang dialami oleh salah seorang lulusan SMA yang akan berniat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya. Beliau ini bernama Mbak Dea. Jadi Mbak Dea ini setelah lulus SMA, beliau bercita-cita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yaitu di IPB Institut Pertanian Bogor. Namun beliau ini agak bimbang karena ayah beliau baru saja berhenti dari tempat beliau bekerja. Jadi beliau ini mengalami pengurangan karyawan. Jadi Mbak Dia ini bimbang bimbang di antara dia tidak mau merepotkan orang tuanya dan di antara masa depannya. Jadi harus yang mana yang beliau pilih Jadi di tengah-tengah kebimbangan beliau ini di tengah kebimbangan Mbak Dea ini, Mbak Dea ini teringat pesan dari guru ngajinya pesan dari guru ngajinya dahulu bahwasanya kalau kita tidak dapat menyelesaikan masalah, bangunlah di tengah malam, sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah. Akhirnya dengan tekad yang kuat karena ingin mencapai apa yang Mbak Dea cita-citakan Mbak Dea ini bangun di tengah malam dan melaksanakan sholat tahajud di tengah-tengah sholat tahajud ini Mbak Dea ini betul-betul berdoa ingin meraih apa yang dicita-citakannya ingin masuk ke Institut Pertanian Bogor waktu itu. Akhirnya beliau bulatkan tekad dengan tekad yang kuat dengan keyakinan bahwa doanya akan diijabah Allah
Mbak Dea ini ikut seleksi, ya, ikut seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, ya. Jadi setelah beliau ikut seleksi, ya, beliau menunggu hasilnya, ya. Singkat cerita, setelah mendengar pengumuman bahwa Mbak Dea ini lulus, ya, lulus ikut tes seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, ya. Alhamdulillah, Mbak Dea ini bersyukur, ya, dan terharu, dia menangis, ya. Pada malam hari dia sholat, ya, dia berterima kasih kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, ya. Beliau ini menangis, namun beliau ini masih bimbang, ya. Tentunya untuk kuliah biayanya tidak sedikit, ya. Biayanya mungkin teramat besar, ya, bagi Mbak Dea ini. Akhirnya Mbak Dea ini mengikuti saran dari temannya, ya, dari guru SMA-nya, ya, bahwa Mbak Dea ini harus ikut seleksi beasiswa, ikut seleksi beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi pas waktu itu di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, sebelum sahur, ya, bangun dari tidur sebelum sahur, ya, di hari yang betul-betul hari yang sakral, ya, di bulan Ramadan, hari yang suci, Mbak Dea ini terus melakukan sholat tahajud, ya, sholat tahajud secara konsisten. Mbak Dea ini berdoa, ya, agar Mbak Dea ini, ya, bisa lulus seleksi beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi, ya, pada saat pas 17 Ramadan, ya, Mbak Dea ini mendengar bahwa untuk kelulusan beasiswa akan diumumkan pada 17 Ramadan. Akhirnya Mbak Dea ini pergi ke warnet, ya, pada siang hari itu, dan melihat pengumuman, ya, pengumuman yang disebarkan melalui internet, ya. Jadi setelah dia lihat pengumuman di internet, dia terharu sekali bahwasanya doa yang dia panjatkan dikabulkan oleh Allah, ya. Bahwasanya Mbak Dea ini lulus, ya, ikut seleksi beasiswa. Alhamdulillah, beliau bersyukur sekali. Beliau berterima kasih, ya, kepada gurunya, pada guru SMA-nya, kepada teman-temannya yang menyarankan Mbak Dea ini untuk ikut seleksi beasiswa, ya, dan berterima kasih kepada ayah ibunya yang telah mendoakan Mbak Dea ini, yang ikut turut mendoakan, ya, agar terkabulnya doa Mbak Dea ini. Alhamdulillah, ya, Mbak Dea ini kuliah di Institut Pertanian Bogor, ya, dan mengenai acara-acara mahasiswa, ya, baik itu acara pergi ke daerah Jawa, ya, ke daerah Bali, ke daerah Jepang bahkan, ya, dengan biaya yang gratis. Jadi Mbak Dea ini kuliah selama 4 tahun di IPB, ya, Institut Pertanian Bogor, ya. Selama 4 tahun beliau ini kuliah dan gratis, ya, gratis dengan segala kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya, ya. Dan bahkan selama 4 tahun itu, ya, beliau ini setiap bulannya mendapat uang saku Rp650.000. Jadi selesai kuliah, ya, selama 4 tahun beliau kuliah, ya, dengan biaya yang gratis, dengan biaya kegiatan-kegiatan mahasiswa gratis, bahkan mendapatkan uang saku sebesar Rp650.000 per bulan. Alhamdulillah, apa yang Mbak Dea cita-citakan, ya, yang dulunya di tengah kegalauan beliau, ya, beliau berserah diri kepada Allah, dan satu-satunya permohonan Mbak Dea ini, ya, hanya meminta kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah. Di samping dia berusaha keras belajar, ya, dan beliau bermunajat memohon pertolongan Allah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah sholat tahajud yang konsisten beliau lakukan, ya. Jadi setelah dia berhasil
ya, dengan apa yang dia cita-citakan, Mbak Dia ini terus ya secara istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Nah, mudah-mudahan ya dari testimoni Mbak Dia ini ya menjadi acuan semangat ya bagi kaum muda ya, bagi kita semua ya, bahkan tidak yang muda aja ya, bagi kita semua ya yang sudah berumur, bahwasanya meminta pertolongan sama Allah satu-satunya adalah jalan yang paling baik ya. Dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bermunajat di sepertiga malam, baik itu sepertiga malam awal, sepertiga malam kedua, ataupun sepertiga malam terakhir ya. Nah, kata Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini berkata bahwasanya doa sholat tahajud ini bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya yang tidak pernah meleset mengenai sasaran. Itulah keampuhan doa sholat tahajud. Mudah-mudahan dari kisah testimoni Mbak Dia yang singkat ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua bahwasanya ya satu-satunya pertolongan ya, satu-satunya tempat kita mengadu yaitu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.